Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adina Zulfa Aziza, NIM U 2018-1056. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika Ferdinand de Saussure, yaitu tentang konsep dan sistem tanda. Yang pertama, pengertian semiotika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering melihat dan menemukan berbagai hal, dari yang terlihat secara kasat mata seperti benda dan warna, hingga hal-hal yang tak begitu tampak jelas, seperti gerak-gerik dan sikap orang lain. Mungkin hal itu bukanlah hal yang asing bagi kita, sehingga kita tidak terlalu memikirkan makna di balik itu. Namun, hal itu bisa saja memiliki tanda dan arti tersendiri. Semiotika adalah sebuah kajian ilmu mengenai tanda yang ada dalam kehidupan manusia, serta makna di balik tanda tersebut. Saussure menggunakan istilah semiologi dalam kajian semiotikanya dan mengusung pendekatan bahasa atau linguistik dalam studinya, karena beliau memiliki latar belakang linguistik. Saussure lahir pada tahun 1857 dan mulai menyukai bahasa dan kesusastraan sejak ia kecil. Adapun semiologi menurut Saussure adalah sebuah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia yang mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya sebuah tanda. Hal ini menunjukkan bahwa tanda dan makna di balik tanda itu terbentuk dalam kehidupan sosial dan terpengaruhi oleh sistem yang berlaku di dalamnya. Yang kedua, konsep dari teori semiotika Ferdinand de Saussure. Konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure memiliki 4 konsep, yaitu: yang pertama, signifiant dan signify. Konsep pertama adalah signifiant dan signify, yang menurut Saussure itu merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. Signifiant atau disebut juga signifier merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signify atau yang disebut juga signified merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Semisal kata pintu. Pintu secara signifiant merupakan komponen dari kumpulan huruf yaitu P, I, N, T, dan U. Sedangkan secara signify dapat dipahami sebagai sesuatu yang menghubungkan satu ruang dengan ruang lain. Yang kedua, lengo dan parol. Lengo merupakan sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan parol adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu waktu atau saat tertentu. Konsep yang ketiga adalah sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa itu tersebut digunakan. Sinkronik seringkali disebut juga studi linguistik deskriptif karena kajian di dalamnya banyak mengkaji hal yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa yang digunakan pada suatu masa tertentu. Sedangkan diakronik lebih bersifat pada studi historis dan komparatif karena bertujuan untuk mengetahui sejarah, perubahan, dan perkembangan struktural suatu bahasa pada masa yang tak terbatas. Konsep yang terakhir yaitu sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan, sedangkan paradigmatif menjelaskan hubungan antara unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.